Shalom, Blessed Sunday, hari Minggu yang luar biasa. Saya percaya melalui ibadah pada hari ini, kita semua telah mengalami berkat-berkat rohani, lawatan Tuhan, kebenaran firman, yang boleh terus memberikan kita kekuatan menghadapi hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Kita ada di minggu-minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mempersiapkan hati dengan terus bersyukur akan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan itulah mujizat yang terbesar. Saya berdoa dan berharap supaya pada hari Jumat Agung dan Paskah dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu untuk memberikan pesan-pesan penggembalaan kepada kita semua. Nah, saudara, belakangan ini ada sebuah fenomena yang sedang viral, yaitu sebuah praktek penyembuhan yang menggunakan nama Tuhan, pakai nama Tritunggal, lalu kemudian mengeluarkan benda-benda dari dalam tubuh, seolah-olah itu adalah mujizat atau penyembuhan yang sementara terjadi atau dilakukan. Nah, saudara, saya teringat waktu pertama kali menyaksikan video tersebut, yang akhirnya viral kemana-mana dan orang berbondong-bondong datang, jadi jauh hari sebelum viral ya, pernah ada yang sudah posting itu di media sosial dan saya nonton, saya langsung tahu, wah, ini pasti tidak benar. Kenapa saya langsung tahu ini pasti tidak benar? Karena mungkin ada Bapak Ibu yang mengingat beberapa tahun yang lalu kita pernah mengundang hamba Tuhan Bapak Daud Tony untuk beberapa kali melakukan KKR dan seminar di Kota Manado. Dan salah satu bagian dari pengajaran beliau, jadi beliau adalah seorang mantan dukun, saudara, yang kemudian bertobat menjadi penginjil, menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi salah satu bagian dari pengajaran beliau bahwa di dalam dunia perdukunan ada yang namanya praktek permainan mistik gaib. Jadi melakukan praktek penyembuhan begitu dalam tanda kutip, lalu kemudian mengeluarkan benda-benda dari dalam tubuh ya, paku, kawat, serpihan-serpihan, seolah-olah itulah penyebab penyakit dan kemudian sementara praktek atau sementara proses penyembuhan dilakukan oleh sang dukun ini. Ini merupakan praktek yang sebetulnya sudah lama sekali, tetapi herannya kok di zaman now, orang bilang di zaman FB Pro ini, saudara, orang kok masih percaya. Padahal ini sudah praktek lama sekali, ini sudah modus yang lama sekali. Ini hanya semacam trik sulap, tapi herannya hari gini orang masih percaya. Tetapi kita tentu tidak perlu heran kenapa masih banyak orang yang percaya, yang tertipu, yang terkecoh. Karena memang firman Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman ini menjelang kedatangan Kristus, banyak orang akan disesatkan. Yesus sendiri sudah mengingatkan dalam Matius 18 ayat yang ke-7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang harus terjadi penyesatan sebagai bagian dari penggenapan firman Tuhan, tapi celakalah orang yang menyebabkan penyesatan itu terjadi. Yesus juga mengingatkan bahwa di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Mereka bukan hanya lakukan mujizat, saudara, tapi mereka ngaku mereka itu adalah Tuhan. Mereka ngaku mereka itu mesias dan mereka mendandani dirinya dalam tanda kutip dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Dan memang iblis juga punya semacam kuasa kecil untuk melakukan mujizat. Karena dunia dan segala isinya, firman Tuhan katakan, telah berada di bawah kuasa si jahat. Jangankan kita, iblis aja mau coba nipu Yesus. Dia bilang, ayo Yesus sembah aku akan berikan semua ini. Nah, itu kan iblis memang kan pendusta dan bapa segala dusta. Dan banyak orang yang akhirnya tersesat. Tapi lewat peristiwa Jumat Agung dan Paskah yang sementara, kita nantikan untuk kita peringati dan rayakan ini. Kita ingat bahwa iblis telah berada di bawah telapak kaki orang percaya. Satu-satunya kuasa yang harus kita yakini dan pegang teguh hanyalah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah kebenaran firman-Nya yang memang hidup kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi hanya kuasa firman Tuhan yang tidak akan berlalu, akan tetap ada untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, bekali diri kita dengan firman, berakar sungguh-sungguh dalam pengajaran yang diajarkan di gereja lokal kita, supaya kita tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terkecoh. Kita harus betul-betul hidup kudus, taat, melekat dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Biarlah aktivitas kerohanian kita di gereja bukan hanya sekedar iko rame, tapi betul-betul kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Karena itu yang akan membuat kita kuat menghadapi tantangan zaman yang semakin nyata, hebat belakangan ini. Tetap semangat, tetap sepakat. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya.